Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di kanal YouTube LPM Mata bersama saya Eri Puspitasari. Kali ini LPM Mata kembali menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif dan berpengaruh di balik perkembangan Universitas Tidar, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muharifin Master of Science. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sehat. sarapan kan Pak? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab bersama Bapak Arifin, LPM Mata sebelumnya sudah menyiapkan video aspirasi dari beberapa mahasiswa Universitas Tidar. Jadi mari kita saksikan dulu bersama videonya. Kalau sudah memenuhi banget kayaknya belum sih, terutama bentuk apresiasi, kemudian tahu bulatnya itu ya Pak. Kalau misalnya nanti Bapak pindah jadi rektor di mana gitu ya, di Univ Wakarda misalnya gitu. Tolong aturan-aturan yang dadakan itu, jadwal-jadwal yang dadakan itu dikurangin lah Pak ya. Baik Pak, setelah kita menyaksikan video yang pertama nih Pak, gimana tanggapan dari Bapak tentang pemberian apresiasi dari Universitas Tidar, tentang pembangunan-pembangunan? Ternyata banyak mahasiswa yang cukup puas nih dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Arifin selama menjabat sebagai rektor di Universitas Tidar ini Pak. Oke, jadi terima kasih atas apresiasinya ya. Kemudian juga kritiknya. Ini bagaimanapun memang manusia itu kan sempurnanya terletak pada kekurangannya ya. Jadi memang menangani Universitas Tidar ini penuh dengan dinamika ya, karena kondisinya memang belum seperti yang diharapkan oleh para mahasiswa. Jadi kalau saya lihat tadi ya dari pendapat para mahasiswa, yang pertama memang para mahasiswa masih terpaku pada masalah-masalah infrastruktur fisik ya. Tapi sebetulnya itu kan hanya bagian kecil dari apa yang selama ini kita kembangkan ya. Jauh yang lebih penting itu sebetulnya bukan di sarana fisiknya, tetapi di bagaimana mengembangkan environment akademik di lingkungan kampus, bagaimana kekuatan sumber daya manusia yang ada di kampus. Karena saya merasa bahwa sebagus apapun sarana prasarana kalau SDM-nya tidak kreatif, tidak menguasai permasalahan, kemampuan akademiknya tidak baik, juga tidak banyak mendorong kemajuan dari kampus. Jadi banyak juga instrumen-instrumen yang dikembangkan di Universitas tapi memang nggak kelihatan ya. Tidak kelihatan, termasuk diantaranya adalah pengembangan kurikulum, kemudian sistem pembelajaran, bagaimana sistem penjaminan mutu, kemudian kelengkapan-kelengkapan seperti Elita. Elita itu sebenarnya bukan hal simpel ya. Softwarenya memang bisa diperoleh di mana-mana, tapi bagaimana Elita itu bisa digunakan oleh para dosen, oleh para mahasiswa, bagaimana sarana pendukung yang tidak kelihatan itu yang harus diadakan dan lain sebagainya. Itu juga nggak kelihatan ya, tidak kelihatan. Termasuk tadi seperti misalnya sekre ya, sekre bagi UKM ya, itu yang kelihatan kan sekrenya ya, fisik bangunannya, tapi jauh dari itu sebetulnya telah terjadi perubahan besar-besaran ya, yang sebelum saya masuk ke Untidar ini kan para mahasiswa menempati lokasi yang sangat kumuh ya, yang di sana 24 jam, yang waktu itu saya sempat didemo oleh para mahasiswa karena membatasi kegiatan mahasiswa hanya sampai jam 9 malam dan lain sebagainya. Ya, itu bagian dari dinamika ya. Tapi sebetulnya yang jauh banyak berubah adalah pola hidup yang sehat ya, kebiasaan akademik yang baik, yang mahasiswa yang rapi, yang
tertib, itu kan kebiasaan yang harus dibangun ya. Jadi pemindahan sekre mahasiswa yang dulunya di tempat yang kumuh ke tempat yang baru, walaupun ukurannya kecil, itu sebetulnya bukan hanya fisiknya, tetapi bagaimana para mahasiswa itu berkegiatan secara sehat, jauh dari hal yang tidak diinginkan. Jadi itu sebetulnya, termasuk pengembangan SDM ya. Dulu dosen Untidar yang ngambil S3 itu jumlahnya masih sangat sedikit. Tapi sejak tahun 2019 kita dorong terus sehingga sampai saat ini hampir 30% dosen itu sedang kita kirim untuk studi lanjut, karena harapannya nanti mereka pulang segera bisa berbenah untuk memperbaiki. Karena untuk urusan akreditasi itu jumlah dosen yang status akademik S3 itu menjadi sangat penting, dan ini memang akhir-akhir ini kita kirim hampir 30% dari dosen ya. Dan nanti setiap tahun mereka pulang, ada yang berangkat, pulang, berangkat. Baik Pak, kalau dari infrastruktur mungkin sudah terlihat ya Pak bagaimana besarnya Untidar saat ini ya Pak. Bagaimana kalau dibenturkan dengan sumber daya mahasiswanya Pak? Mungkin kan banyak mahasiswa Universitas Tidar ini yang ternyata berprestasi gitu Pak. Banyak yang lolos PKM, mungkin lolos dalam lomba-lomba yang lain gitu Pak. Mahasiswa itu ternyata merasakan sebuah kekurangan dalam bentuk apresiasinya gitu Pak. Merasa Untidar tuh ternyata bentuk apresiasinya untuk mahasiswa yang berprestasi tuh hanya sebatas ini gitu Pak. Mungkin tanggapan dari Bapak Arifin itu gimana sih? Apakah benar tentang apresiasi yang kurang gitu dari universitas sendiri? Maksudnya apresiasi itu apa? Misalnya kayak mungkin mohon maaf ya Pak, fotonya yang hanya diupload melalui Instagram gitu, mungkin ada ekspektasi lain yang dari mahasiswa itu sendiri bisa didapatkan gitu setelah mendapatkan prestasi gitu. Saya kira Pak WR3 kan selama ini juga menyelenggarakan pemberian award ya, bagi mahasiswa yang berprestasi, UKM yang berprestasi. Kemudian dari sisi anggaran bidang 3 saya kira 3 tahun terakhir ini kan alokasi anggarannya kan kita naikkan dengan sangat besar. Walaupun kemarin pada waktu pandemi juga tidak diturunkan kan, sehingga kan saya melihat memang ya agak kewalahan menggunakan uangnya malah ya. Jadi apresiasi dalam bentuk apa gitu? Kalau penghargaan kemudian award kan saya kira sudah diskemakan oleh Pak WR3. Support terhadap kegiatan yang keluar kampus juga pendanaannya kita penuhi. Tapi kalau memenuhi seluruh kebutuhan dana ya nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin karena memang ya nggak bisa. Misalnya mahasiswa mau ngirim delegasi ke Sumatera Utara 20 orang, nanti ke Ujung Pandang 50 orang, uangnya kan nggak cukup ya. Sementara sekali lagi ya, bahwa sumber pendanaan perguruan tinggi itu di seluruh Indonesia itu ya sangat tergantung pada iuran masyarakat. UKT itu memegang peranan sangat penting ya. Jadi memang universitas itu memiliki atau mendapatkan sumber dari BOPTN. BOPTN itu kalau di sekolah SMA, SD, SMP itu BOS ya, bantuan operasional sekolah. Tapi kalau di perguruan tinggi itu namanya BOPTN, bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Tetapi bantuan BOPTN itu jumlahnya relatif sangat sedikit dibandingkan dengan total kebutuhan. Itulah sebabnya maka kebutuhan perguruan tinggi negeri itu ya UKT. Jadi UKT. Nah, UKT kita itu sebetulnya kan di Untidar itu lebih dari 30% mahasiswanya itu kan sudah mendapatkan pembebasan UKT. Kan dari KIPK, dari beasiswa. Bayangkan lebih dari 30%. Belum nanti yang mendapatkan keringanan UKT setelah dia semester 6 yang jumlah SKS-nya kurang dari 12 SKS. Nah, kemudian tadi yang mengatakan bahwa UKT di Untidar itu kalau dibandingkan perguruan tinggi lain, sebetulnya kita tertinggi itu kan hanya 4,25 juta. Sementara di perguruan tinggi lain tertinggi itu
rata-rata non kedokteran itu kan sampai 12 juta. Pak dibayangkan, sebetulnya kebutuhan biaya pendidikan antara di Tidar dan di perguruan tinggi lain yang UKT-nya 12, itu kira-kira sama atau enggak? Sama. Iya kan? Sama. Jadi biaya pendidikan untuk mahasiswa yang kuliah di Untidar, Fakultas Pertanian misalnya, dengan yang kuliah di Undi Fakultas Pertanian, itu kebutuhan biayanya sama. Nah, jadi kalau nah ini masyarakat kadang-kadang kan melihat bahwa UKT itu kan ada yang 500, ada yang 0, ada yang 1,5 juta, ada yang 4 juta gitu kan. Persepsinya kan itu pilihan, ya kan? Pilihan yang diberikan kepada masyarakat kalau masuk di Universitas Tidar itu silakan mau pilih. Apakah mau pilih 0, apakah mau pilih berapa? 500 atau mau pilih 4,5 juta gitu kan. Tapi itu bukan pilihan, bukan pilihan. Ya, jadi bukan kemudian masyarakat bebas memilih mana yang diinginkan atau sesuai atau mau membayar UKT sesuai dengan kemampuan. Coba dibayangkan kalau rata-rata yang masuk Untidar itu kemampuannya 500.000. Apakah semua mau dikenakan tarif 500? Bisa dibayangkan ya, kebutuhannya banyak, sementara rata-rata bayarnya 500. Itulah sebabnya maka dalam penentuan berapa besaran UKT itu dipertimbangkan berapa jumlah kebutuhannya, berapa jumlah mahasiswanya, kemudian seperti apa kemampuan ekonominya. Sehingga tidak semata-mata dasarnya adalah kemampuan ekonomi, tapi juga berapa yang dibutuhkan. Jadi pemerataan ekonomi itu bukan berdasarkan dari kemampuan mahasiswa. Bukan, kalau semua kemampuannya 500, semua diberi 500 kan jadi kurang uangnya. Jadi berdasarkan dari jumlah mahasiswa dan jadi mempertimbangkan antara berapa kebutuhan dan berapa yang nantinya akan dibayar oleh mahasiswa. Jadi kan jadi ini yang selama ini memang tidak kurang difahami oleh mahasiswa. Iya, Pak. Mungkin karena kurang pahamnya masyarakat Untidar akan hal bayangkan itu. kalau yang masuk ke Universitas Tidar itu kan rata-rata kan bukan seperti kelompok masyarakat yang masuk ke UGM, yang masuk ke ITB, yang masuk ke UI, kan? Kalau kemudian semua inginnya bayar 500 atau 1 juta, kan bisa dibayangkan. Ya kan? Bisa dibayangkan seperti apa keuangan di Universitas Tidar itu. Padahal kebutuhan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri itu sama. Kuliah elektro di UGM dan kuliah elektro di Untidar itu kebutuhan biayanya sama. Ya. Jadi, nah ini yang perjuangan yang berat bagi perguruan tinggi kecil seperti Untidar dibandingkan dengan perguruan tinggi yang besar. Jadi UKT itu juga berpengaruh penting ya Pak dalam infrastruktur, terus kelengkapan dalam segala hal untuk menunjang pendidikan mahasiswa gitu ya Pak. Nah gini, UKT itu selama ini tidak digunakan untuk membangun gedung. Ya. Jadi membangun gedung itu dengan APBN. Bukan dari UKT. UKT sebagian besar digunakan untuk operasional. Jadi kalau tentang tempat praktik, ruang kelas, dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk menunjang pendidikan yang berbentuk fisik itu bukan dari UKT para mahasiswa. Bukan, fisik yang besar-besar ke gedung ya. Peralatan lab itu mayoritas dari APBN. Seperti kita sekarang ini kan tahun 2022 ini kita sedang membangun laboratorium terpadu. Itu di Sidotopo itu gedungnya itu harganya sekitar 37 miliar. Itu 6 lantai, termasuk lantai parkir ya. Alatnya, peralatan labnya itu 60 miliar. Itu semua dari APBN, bukan dari UKT. Ya. Tahun ini itu untuk 2 fakultas pertanian dan fakultas FKIP. Nah yang UKT itu memang sebagian kecil digunakan untuk pembelian alat, tetapi alat-alat yang harganya tidak terlalu mahal untuk melengkapi kekurangan supaya alat-alat itu bisa dioperasionalkan. Nah, mungkin itu juga jadi pertanyaan para warga Untidar nih Pak. Kita udah bayar UKT mahal-mahal, ternyata gedungnya masih numpang di yang lain gitu Pak. Jadi mungkin tadi sudah cukup menjawab ya, ternyata UKT numpang itu gimana maksudnya? Dulu kan FISIP kayak di teknik gitu Pak. Duh, sebelumnya. Jadi konsep
penggunaan gedung, manajemen gedung di Universitas Tidar itu bukan per fakultas. Jadi gedung kuliah itu under manajemen universitas. Jadi siapapun bisa menggunakan ruangan itu gitu loh kalau memang sudah diatur jadwalnya. Jadi tidak ada gedung teknik hanya untuk fakultas teknik, tidak ada. Jadi itu bukan yang konsep yang kami. Pak. Jadi, jatuhnya bukan karena kalau gedung teknik untuk fakultas teknik nanti banyak anggurnya. Ya, banyak anggurnya. Jadi bisa digunakan untuk seluruh semuanya, kayak ekonomi digunakan untuk fakultas yang lain. Jadi ruang kuliah ya. Iya. Ruang kuliah. Kecuali kalau kantor dekan ekonomi ya nggak boleh diduduki dekannya teknik. Tapi kalau ruang kuliah, ruang praktikum itu istilahnya tuh common use ya digunakan secara bersama-sama. Itu jauh lebih efisien daripada masing-masing fakultas punya gedung sendiri digunakan sendiri, itu sangat tidak efisien. Nanti UKT-mu tambah bengkak lagi. Jadi menambah tinggi nanti Pak komentarnya. Iya, jadi gitu ya. Terus kan tadi juga sempat disinggung Pak tentang mahasiswa yang mengikuti kampus Merdeka dan lain-lain. Nah, ternyata ada beberapa mahasiswa itu yang mengikuti program kampus Merdeka yang merasakan harusnya ketika saya mengikuti program kampus Merdeka ini bisa dikonversi ke dalam pemenuhan SKS di Universitas Tidar gitu Pak. Tapi ternyata beberapa mahasiswa itu merasakan kesulitan itu gitu Pak. Jadi kayak sulit dapat konversi gitu dari prodi. Selama ini kan sudah dikonversi kan, tetapi kalau kan tidak semudah itu mengkonversi. Kalau kan harus kita lihat dulu apa yang dilakukan selama mengikuti MPKM, apa yang diperoleh, baru dikonversi. Tetapi kalau setiap kali kegiatan MPKM minta dikonversi 20 SKS ya kami nggak bisa. Karena kan yang menjadi ukuran Anda nanti lulus itu kan capaian pembelajaran. Anda sudah memperoleh apa? Apakah sudah sesuai dengan program yang sudah kita buat? Yang diperoleh ternyata nggak sesuai, jumlahnya nggak sesuai, jenisnya tidak sesuai, ya tidak bisa dikonversi. Jadi justru itu kami dalam rangka menjaga kualitas ya, jangan sampai setiap kegiatan di mana gitu minta diakui 20 SKS, kan nggak bisa begitu, iya kan? Iya. Jadi tidak semua program yang diikuti di kampus Merdeka itu bisa dikonversi, jadi sesuai dengan substansi. Tidak bisa selalu dikonversi sesuai dengan keinginannya. Mintanya 20 SKS, 20 SKS itu satu semester kan harus jelas kegiatan pembelajarannya apa, kemudian capaian pembelajarannya apa, sudah memperoleh apa, jangan-jangan ujung-ujung ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, rame-rame minta diakui 20 SKS, itu yang kami nggak bisa. Harus dicek dulu, oh ternyata setelah divalidasi ternyata tidak bisa 20 SKS gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk Iya, banyak pertimbangannya, nggak bisa sebenarnya. Iya. Terus mungkin tadi dari video ini dapat disaksikan juga Pak, Universitas Tidar itu sering memberikan informasi yang cenderung mendadak gitu Pak terhadap mahasiswa. Jadi bagaimana sih tanggapan Bapak Arifin terhadap informasi yang disampaikan secara mendadak atau dipublikasikan secara mendadak oleh Universitas Tidar ini gitu Pak? Ya memang kadang-kadang ada sesuatu yang harus mendadak ya. Bisa jadi tidak bisa dihindari gitu ya. Tidak bisa dihindari. Seperti misalnya wisuda, you know? Wisuda itu harus begini, karena kita juga terhubung dengan pihak lain, ya kan. Misalnya wisuda itu kan kita selama ini kan karena ada corona itu kan sangat dipengaruhi oleh stakeholder terutama dari pemerintah kota. Ya. Ini boleh, ini nggak boleh. Tadinya tidak boleh, tiba-tiba boleh. Ya, itu kan kita nggak bisa juga kemudian tidak mendadak memberitahukannya. Jadi contohnya KKN tadinya KKN online menjadi offline. Ya karena tadinya memang di aturan pemerintah belum bisa diselenggarakan secara offline. Tapi dengan perubahan data tentang pandemi ternyata sudah boleh offline. Sementara kami melihat bahwa secara online itu sebetulnya kan kurang efektif.
Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar, maka harus segera diubah menjadi offline. Karena berita tentang boleh tidaknya offline itu mepet, ya otomatis memberitahukannya ya menjadi dadakan. Itu contoh ya, contoh. Iya. Tapi saya tidak pungkiri juga ada memang informasi-informasi yang slip, yang di sini masih kebijakan di tingkat rektorat, kemudian turun ke fakultas, turun ke lembaga, itu masih ada miss, itu saya akui memang masih ada. Baik Pak, move on dulu nih Pak dari video yang udah ditayangkan tadi. Kan tentunya Bapak Arifin selama menjabat menjadi rektor di sini pertama kali datang di Universitas Tidar tercinta ini tentunya membawa sebuah visi dan misi ya Pak. Nah, apakah visi dan misi dari Bapak Arifin yang selama ini dibawa dan dipegang sampai sekarang ini sudah tercapai sepenuhnya? Belum. Nah, jadi saya akui belum. Jadi belum ya Pak. Masih kurang lama berarti Pak? Enggak, saya memang jatahnya hanya 4 tahun. Oh iya. Ya. Saya hanya 4 tahun, selesai, insya Allah saya akan kembali ke base camp saya di Universitas Diponegoro. Gitu. Jadi kalau boleh tahu Pak, apa aja sih visi misi yang udah tercapai selama Bapak menjabat sebagai rektor di Universitas Tidar ini? Jadi yang pertama tentu saja waktu saya diminta untuk ke Untidar ini, saya kan sempat diskusi dengan stakeholder internalnya, apa sih sebetulnya problem yang dihadapi. Jadi memang permasalahan yang dihadapi oleh Universitas Tidar ini kan manajemen internalnya masih sangat lemah ya, karena kan waktu itu baru saja 4 tahun menjadi perguruan tinggi negeri dengan kultur kerja, kemudian situasi internal yang belum kompatibel betul dengan cara bagaimana perguruan tinggi negeri bekerja. Oleh karena itu memang misi besarnya ya memperbaiki manajemen internal. Bagaimana mengelola dosen, bagaimana mengelola teman-teman tendik, ya. Dosennya waktu itu kan masih sebagian besar masih bukan peninggalan ya, kalau peninggalan itu kayaknya dosen-dosen yang dulu berasal dari waktu menjadi PTS ya. Sementara dosen-dosen yang direkrut setelah menjadi perguruan tinggi negeri jumlahnya masih sangat sedikit, umurnya masih relatif muda, sehingga secara kultur bekerjanya kan masih sangat muda. Nah ini yang memang kemudian mekanisme kerja, aturan-aturan kepegawaian dan lain sebagainya ini kan memang harus diperbaiki. Jadi itu yang sebetulnya manajemen internal itu yang menjadi rencana kerja awal yang waktu itu saya sampaikan harus segera diperbaiki. Jadi termasuk seperti organisasi kerja. Jadi karena perguruan tinggi itu kan organisasi kerjanya harus bagus. Siapa yang mengerjakan ujung tombaknya siapa, tanggung jawabnya seperti apa, mekanisme kerjanya seperti apa, itu yang harus diperbaiki. Termasuk bagaimana merekrut mahasiswa, bagaimana menyelenggarakan pembelajaran, penelitian, banyak ya. Banyak kalau dilihat visinya, ya, makanya karena terlalu banyak dan terlalu besar ya, sehingga saya merasa bahwa setelah 4 tahun ini ternyata masih banyak yang belum bisa selesai. Nah ini yang nanti akan saya sampaikan kepada rektor penerusnya bahwa ini yang harus segera dikerjakan. Dari visi misi tersebut bagaimana sih cara Bapak untuk merealisasikan visi misi yang telah Bapak bawa sebelumnya? Strateginya itu tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan ya. Dicoba sekali gagal, coba lagi terus. Itu sebetulnya strateginya. Karena kalau dicoba sekali gagal kemudian putus asa ya enggak. Jadi banyak sekali yang harus dicoba berkali-kali. Saya kira kok begitu. Oh iya. Terus kan dalam mencapai sebuah visi misi itu pasti banyak sekali hambatan ya Pak, karena Bapak kan bekerja dengan banyak orang gitu. Kalau hambatan yang Bapak Rektor rasakan selama ini tuh apa Pak? Hambatan yang banyak dari diri saya sendiri ya. Karena namanya manusia kadang-kadang bosen ya. Oh iya. Bosen, udah digini kan kok masih gini, udah digini kan masih gini gitu loh.
Itu yang apa namanya, yang menjadi hambatan terbesar. Menjadi hambatan terbesar. Sehingga ya saya harus bersemangat ya, supaya tidak bosan, supaya apa ya, tetap bersemangat. Itulah yang menjadi. Tapi kalau hambatan dari luar, dari para dosen, saya kira itu kan sudah saya sadari sejak awal. Saya masuk ke sini pasti itu yang akan, itulah yang akan saya kerjakan gitu loh. Sehingga itu tidak perlu dianggap menjadi hambatan. Hambatannya justru dari diri saya sendiri ya. Jadi hambatan. Oh, namanya orang ya mesti kan kalau mengulang-ulang pekerjaan itu kan mesti bosan. Kok gitu-gitu saja masalahnya gitu ya. Nah, itulah yang harus di. Jadi kan ada beberapa, menurut Pak Arifin tadi ada beberapa visi misi yang belum tercapai gitu Pak. Salah satu mungkin Pak yang belum tercapai di Universitas Tidar. Kalau diukur ya, saya itu awalnya kan memang bercita-cita Tidar itu segera tumbuh, segera menjadi besar. Yang ukurannya itu kan akreditasi institusinya menjadi lebih baik dari yang B gitu. Ternyata itu bukan barang mudah. Karena apa? Karena ukuran menjadi B menjadi A itu ternyata variabel besarnya itu ada di SDM. Berapa jumlah dosen yang doktor, berapa jumlah dosen yang profesor. Nah ini kan ternyata harus diselesaikan step by step ya. Untuk bisa doktor, jadi dosen yang direkrut itu harus segera sekolah. Sekolahnya sendiri paling tidak 3 tahun, 4 tahun. Padahal masa kerja saya di sini hanya 4 tahun, kan nggak mungkin tercapai. Oh iya. Kemudian berapa orang yang profesor itu juga, itu yang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa diukur setelah kegiatannya itu berjalan 4-5 tahun. Jadi itu yang menyebabkan apa namanya, ada memang visi atau misi yang belum bisa diselesaikan. Gitu. Jadi mengapa sih Pak hambatan bisa terjadi, itu sudah terjawab ya Pak tadi, karena mungkin dosennya kurang gitu? Kurang, karena waktu itu kan waktu PTS kemudian 4 tahun itu kan memang pengelolaan SDM-nya belum tertata dengan baik, sehingga pada waktu ditata ini kayaknya kan sudah agak terlambat begitu ya. Jadi, mestinya kan sejak awal begitu rekrut dosen sudah sekolah. Kenaikan bakalnya juga harus ditata dengan baik. Tapi karena waktu itu kan masih tarafnya masih belajar ya, sehingga tidak bisa. Sekarang ini sudah mulai tertata dan mudah-mudahan nanti 4 tahun ke depan segera bisa lebih baik. Kan butuh waktu ya. Tidak semudah itu. Oke, karena tanya jawab yang dari himpunan ini sudah selesai, mungkin kita lanjutkan untuk pemutaran video yang kedua ya Pak. Iya. Keadilan tentang UKT. Apresiasi, kurang banget tuh Pak. Lebih membuka telinga dan lebih membuka mata. Juga banyak yang sudah kelimpungan, banyak teman-teman saya yang sudah kerja, banyak yang teman-teman saya yang sebenarnya nggak mau kerja tapi harus kerja. Perguruan tinggi negeri lah, tetapi akreditasinya itu masih banyak yang baik atau C. Oh iya Pak, dari video yang kedua ternyata pembahasannya masih sama ya Pak, tentang UKT lagi. Terus mungkin bisa dijelasin sih Pak, kan kita juga kemarin sempat membuka Q&A begitu Pak di akun Instagram LPM Mata. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin salah satunya tuh gimana sih sistematika pengajuan banding UKT di Universitas Tidar ini, kalau tadi Masnya ada yang nggak dapat keringanan gitu Pak. Mungkin belum jelas di situ. Oke, jadi sebelum masuk ke sana parkir ya toh. Di perguruan tinggi manapun parkir itu bukan menjadi ya kewajiban dari universitas untuk memenuhi semua kebutuhan parkir. Bayangkan kalau ada 12.000 mahasiswa semua bawa motor penuh sesak. Di Undip itu mahasiswa 70.000. Kalau 70.000 itu bawa mobil 50%, 50% bawa motor, ya cukup. Anda juga mungkin perlu juga datang ke rumah sakit. Apakah semua pasien, pengunjung itu juga disediakan parkir yang cukup, kan enggak?
Jadi jelas sampai kapanpun Untidar tidak mampu menyediakan kebutuhan parkir bagi semua kendaraan mahasiswanya. Kami hanya melayani kebutuhan, kewajiban kami melayani kebutuhan kegiatan pembelajaran, ya, pembelajaran. Jadi parkir ya semampu kami, ketersediaannya berapa kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk memenuhi semua kebutuhan parkir kendaraan para mahasiswa, tidak bisa. Bahkan di beberapa perguruan tinggi kan mahasiswa tahun pertama dia nggak boleh bawa kendaraan. Itu karena untuk mengurangi ya, kemacetan yang ada di dalam kampus. Ini yang harus difahami bersama. Makanya kalau bisa diusahakan kalau yang kosnya dekat ya tidak usah bawa motor, jalan kaki. Tapi nampaknya kan jalan kaki itu di Indonesia kayaknya sesuatu hal yang menjadi tidak terhormat barangkali ya, sehingga kemana-mana harus bawa motor. Ini memang kalau di negara-negara maju kan orang pada jalan kaki, kemana jalan kaki. Ya di sini rupanya tidak. Atau mungkin juga karena fasilitas pejalan kakinya tidak baik. Jadi sekali lagi ya, tempat parkir kami memang mohon maaf tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan parkir dari mahasiswa. Kemudian untuk UKT, sekali lagi ini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa keadilan itu ya tergantung apa ya definisinya ya. Kalau adil maunya nanti kan dilihat bahwa sama rata, yang anak dokter, anak ini semua sama. Saya sih inginnya itu anak dokter dikenakan 20 juta. Tapi kan tarifnya nggak ada 20 juta, ya kan? Tarif tertingginya kan 4 juta untuk itu aja, untuk teknik kan begitu. Ya, 4 juta. Nah, 4 juta itu kalau di perguruan tinggi lain untuk program studi yang sama itu kan golongannya kan paling 3, 4 gitu kan. Kan tidak bisa kemudian, oke yang paling dokter 3, anak dokter 4 juta, berarti kalau anak bukan dokter menjadi 2 juta kan bisa begitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa adil itu maksudnya ya jangan sampai maunya adil, jadi perguruan tinggi jadi nggak jalan, kan begitu. Ya, jadi begitu. Nah, makanya tadi kan 30% mahasiswa Untidar itu sudah dibebaskan dari UKT loh, bahkan mendapatkan biaya hidup yang mendapatkan KIPK. Jadi jangan dipersepsikan bahwa KIPK itu bukan Untidar. Ya. KIPK itu juga Untidar karena Untidar itu adalah perguruan tinggi negeri Satker yang pendanaannya diatur oleh pemerintah, bahwa KIPK itu bagian dari program pemerintah yang itu juga bagian dari program Untidar. Jadi ini yang harus dipahami. Kadang-kadang kan berpikiran bahwa KIPK itu kan bukan miliknya Untidar. Lalu mana yang dikerjakan Untidar? Ya. Kemudian yang berikutnya, KIPK itu banyak yang salah sasaran. Iya. Karena yang menentukan orang dapat KIPK itu bukan Untidar. Ya, bukan Untidar. Ya, jadi ini yang perlu disadari. Jadi karena KIPK itu kan pendaftarannya secara online melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya kan? Kemudian yang menentukan dia dapat atau tidak, lulus atau tidak itu bukan Untidar, satu. Ya. Kemudian memang Untidar diberi kewenangan untuk memvalidasi, mensurvei. Tapi bisa dibayangkan kalau peserta KIPK itu datang dari Aceh, datang dari Papua, datang dari Sulawesi, biaya surveinya berapa? Siapa yang akan menanggung biaya surveinya? Kan tidak memungkinkan. Nah, dasarnya kemudian kan data yang dimasukkan. Nah, data yang dimasukkan sebagian masyarakat kita itu kan tidak jujur. Kan itu sudah bukan menjadi rahasia kan. Semua orang tahu bahwa kalau kita mau memasukkan data, kalau mau kredit, ya itu datanya di markup setinggi-tingginya. Tapi kalau ingin mendapatkan bantuan, datanya diminimalkan seminim-minimnya. Nah, itulah sebabnya maka banyak KIPK itu yang tidak tepat betul sasarannya. Ada yang melenceng, ada yang ini memang sesuatu yang memang sampai saat ini masih membingungkan bagi kita semua.
Nah kemudian mekanisme tentang banding UKT, kami tidak menerapkan banding karena tidak ada yang diadili, ya kan? Kan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kami tidak menerapkan banding, yang kami beri kesempatan adalah mengajukan permohonan keringanan, kan begitu? Keringanan. Nah selama ini banyak sekali yang mengajukan keringanan, ya kan? Dan banyak sekali juga yang dipenuhi. Pemenuhan keringanan itu memang sebagian besar melalui pengangsuran, ya bisa diangsur 2 kali. Itu kan salah satu bentuk pemberian keringanan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian ada yang mendapatkan pengurangan, tapi memang tidak banyak. Karena kalau yang semua yang mengajukan keringanan kemudian dikurangi, maka kebutuhannya tadi tidak akan terpenuhi, tercukupi. Nah tentang bagaimana mekanisme penentuan UKT itu mekanismenya sudah jelas, ya kan, peraturannya sudah jelas, SOP-nya sudah ada, tinggal dibaca. Silahkan di-download di dalam webnya universitas, itu sudah ada mekanisme SOP bagaimana caranya mengajukan keringanan UKT. Nah, tim yang menangani pengkajian keringanan UKT itu ada di fakultas, kan lebih mudah, ya kan? Jadi silahkan datang ke fakultas, bertanya kepada dekan atau pimpinan fakultas bagaimana. Kemudian kalau sudah mengajukan keringanan berkali-kali tidak pernah, tadi ada yang menyampaikan belum pernah, ya bisa jadi memang setelah dikaji tidak eligible untuk mendapatkan keringanan, kan begitu kan kesimpulannya. Ya bukan kemudian merasa dizolimi tidak mendapatkan keringanan. Jadi begitu, ya. Mekanismenya sudah jelas, SOP-nya ada. Kemudian kalau mau bertanya silahkan ditanyakan ke fakultasnya masing-masing. Lingkupnya menjadi semakin kecil kan? Kalau bertanya ke dekannya sendiri kan lebih mudah, ya. Atau ke pembimbing akademiknya. Ya tentang tadi ya pimpinan yang tebal telinga dan lain sebagainya, ya itu saya maklumi, ya namanya banyak orang, ya mungkin Pak Rektornya yang telinganya tebal atau Wakil Rektornya atau dekannya, ya karena masing-masing punya gaya sendiri-sendiri. Tetapi yakinlah bahwa semua, saya selama ini kan terbuka, BEM, UKM datang temui saya temui, ya kan, apa aspirasinya saya perhatikan, kemudian saya sampaikan ke para Wakil Rektor, ke para dekan. Tidak ada UKM atau BEM yang ingin ketemu rektornya tidak pernah dipenuhi, kan. Semua yang ingin ketemu saya, semua saya ladeni, saya berikan penjelasan. Jadi kalau ada variasi antara pimpinan satu dan pimpinan lain, saya kira itu sesuatu yang biasa. Dan saya akui bahwa itu merupakan bagian yang belum bisa diselesaikan. Jadi memang harapan masyarakat Untidar itu memang termasuk saya, ya. Harapan saya itu besar sekali, ya, sangat besar, dan memang kenyataannya tidak mungkin dipenuhi sekaligus, ya. Sekaligus. Harapan yang besar itu mungkin baru bisa diselesaikan 60%-nya mungkin setelah 10 tahun lagi, bisa jadi. Tapi kalau 100%-nya saya kira memang sulit, karena namanya harapan itu kan berkembang dari waktu ke waktu, ya kan. Jadi semacam itu. Ya, begitu teman pemirsa sekalian. Jadi sebelum berakhirnya video kali ini, mungkin Pak Arifin bisa memberikan kesan dan pesan untuk rektor yang akan datang di Universitas Tidar untuk yang selanjutnya, Pak. Begitu. Ya, jadi gini, untuk siapapun nanti yang terpilih menjadi pimpinan perguruan tinggi ini, ya. Jadi semua pimpinan itu ada masanya, ya. Ada masanya sendiri. Kepemimpinan juga ada waktunya sendiri. Mungkin waktu saya diberi amanah untuk menjabat rektor di Universitas Tidar itu permasalahannya memang khas pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Dan permasalahan-permasalahan itu selalu berubah. Nah, pada waktu saya selesai menjalankan tugas, permasalahan itu mungkin sudah tidak sama dengan permasalahan pada waktu saya dulu diberi amanah. Ya. Harapannya menjadi tambah besar, ya.
kemudian tuntutannya menjadi tambah banyak, ya. Sehingga memang tidak perlu ya membanding-bandingkan. Ini ada lagunya kan, tidak perlu. Kepemimpinan yang dulu lebih baik dari yang sekarang lebih jelek dari yang dan seterusnya. Karena memang masing-masing zaman itu ada permasalahannya sendiri-sendiri. Dan saya tidak pernah menuntut bahwa rektor yang meneruskannya nanti harus melanjutkan program-program kerja yang sudah enggak perlu. Tidak harus. Bisa jadi program kerja yang dulu saya susun itu sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan tahun 2023. Makanya tahun 2023 dan seterusnya mudah-mudahan rektor terpilih nanti bisa mengidentifikasi permasalahan secara lebih lebih tajam ya, lebih tajam, kemudian bisa merumuskan program kerja yang sesuai, tidak harus mengcopy paste atau meneruskan. Saya tidak ingin program kerja saya diteruskan ya, karena belum tentu sesuai dengan permasalahan. Tapi yang penting bahwa Universitas Tidar ini ke depan memang harus terus berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi seperti tadi, seperti akreditasi memang inginnya segera lebih baik, tetapi memang itu tidak mungkin kita selesaikan hanya dalam waktu 4 tahun ya. Karena memang itu harus diselesaikan dari akarnya, yang itu butuh waktu sekian tahun dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan rektor ke depan bisa memenuhi harapan para mahasiswa, harapan para dosen, harapan para teman-teman tendik, sehingga Universitas Tidar ini menjadi tempat untuk belajar yang sangat nyaman bagi para mahasiswa, tempat untuk bekerja meniti karir yang sangat kondusif bagi para dosen dan teman-teman tenaga kependidikan. Ya, dan saya berharap kalau sekali waktu saya datang ke Tidar masih bisa diterima ya untuk sebagai tamu ya. Iya Pak, mungkin nanti dapat undangan sebagai pemateri di tahun berikutnya begitu Pak. Baik, saya kira gitu. Kalau boleh meminta waktunya sedikit lagi Pak, closing statement mungkin Pak dari pembahasan tentang UKT, pembahasan tentang mahasiswa yang aspirasinya sudah disampaikan tadi, mungkin dari Pak Arifin ada yang ingin disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di seluruh masyarakat Universitas Tidar ini. Oke, terima kasih atas masukannya ya. Apa yang sudah Anda sampaikan sangat berharga bagi saya untuk mengoreksi diri ya, karena bagaimanapun juga manusia itu kan mudah lupa ya, mudah terbawa oleh situasi ya, sehingga kadang-kadang menjadi tidak fokus, kadang-kadang menjadi mengabaikan banyak hal ya. Saya kira itu kelemahan dari saya sebagai manusia yang mendapatkan amanah sebagai pimpinan Universitas Tidar selama kurun waktu sejak tahun 2019 akhir ya, 2019 ya, hingga tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa menyelesaikan studi di Universitas Tidar ini dengan baik ya, senantiasa sehat, sukses setelah lulus menjadi warga masyarakat yang berguna bagi sesama. Ya, saya kira begitu. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bapak Arifin sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Baiklah, itulah tadi talk show LPM Mata bersama Rektor Universitas Tidar. Semoga bisa memberikan manfaat bagi seluruh warga Universitas Tidar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube LPM Mata. Sampai jumpa di talk show berikutnya.